Tuhan yang terkasih, kita masih berada dalam persekutuan kecil karena situasi dunia dan bangsa saat ini dalam pandemi virus COVID-19 belum berakhir. Kondisi belum memungkinkan kita untuk ada dalam kelompok yang besar. Namun, ingatlah selalu bahwa Roh Tuhan selalu ada dalam diri setiap orang percaya. Maka selama ada Roh Tuhan, jangan takut dan sedih, karena Ia berjanji untuk ada bersama kita. Mari kita panggil nama Tuhan. Ia bersedia menjumpai setiap orang yang memanggil nama. Kita datang menyembah hadirat Tuhan dengan puji-pujian. Seundang jemaat bangkit berdiri dan kita muliakan Tuhan dari Kidus Jemaat 144B. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita habiskan ibadah minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu saudara juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi ini terpilih dari Matius 7 ayat 7 yang berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Marilah kita memohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami menghampiri takhta kesucian-Mu. Ya Tuhan, Engkau Maha tahu apapun yang terjadi di dalam diri kami dalam dunia ini. Maka kami datang dalam kerendahan dan kejujuran hati di hadapan-Mu. Kami tidak
membesar ataupun memperkecil setiap tindakan, pikiran, perkataan kami yang telah melukai hati-Mu dan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ampunilah kami ya Tuhan, orang-orang yang harus kami rangkul dan layani. Banyak kali karena keegoisan kami yang cenderung memperhatikan diri kami, membuat kami mengabaikan keberadaan mereka ya Tuhan. Ampunilah kami. Ubahlah kami menjadi pribadi yang taat dan takut kepadamu ya Tuhan, yang mau melakukan kehendak-Mu dan mengasihi serta melayani sesama kami dengan tulus hati. Inilah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami dan ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, benar, Yesus adalah kawan kita yang sejati. Ia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Ia mau menerima setiap orang yang datang dengan tulus hati, memohon pengampunan daripadanya. Maka dengarkanlah berita anugerah Tuhan bagi kita.
suamiku terkasih, marilah dengan penuh sukacita kita berdiri. Kita memuji-muji Tuhan menurut Mazmur pasal 40 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan. Menurut pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya Tuhanku,
Bapak Ibu Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita berdoa memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, tibalah saatnya bagi kami akan membaca dan merenungkan sedikit akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca boleh tertanam di setiap sudut hati dan pikiran kami, yang akan kami jadikan seluruh langkah hidup kami hari lepas hari. Ibu Pendeta yang Engkau percaya untuk wartakan sabda kebenaran-Mu, urapi hamba-Mu dengan Rohul Kudus-Mu, supaya apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kami. Mari ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami datang memohon dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ke-14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang pelihara di dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tema khotbah minggu ini adalah bersehati dan bertekun dalam doa. Jemaat Tuhan yang diberkati, doa adalah sarana untuk mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Di dalamnya ada ungkapan syukur, ada permohonan pengampunan dosa, ada permohonan berkat kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita selalu diajarkan sejak kecil untuk berdoa. Doa tidak boleh dipisahkan dari kehidupan kita, karena doa penting. Maka Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Dan Tuhan Yesus sendiri berdoa bagi mereka. Setiap kita pasti memiliki pengalaman doa yang membuat kita bisa bersaksi bagaimana kuasa doa itu terjadi dalam hidup kita maupun orang-orang yang kita doakan. Melalui pengalaman doa kita temukan ada 3 tipe orang. Yang pertama, orang yang kuat kehidupan doanya. Orang tipe ini benar-benar memiliki waktu yang khusus, yang rutin atau terjadwal dengan baik untuk berdoa.
Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi dia untuk berdoa. Doa adalah nafas hidupnya. Segala peristiwa hidupnya dia bawa dalam doa. Susah ataupun senang, ia selalu berdoa. Kedua, tipe orang yang lemah kehidupan doanya. Orang tipe ini sering lupa berdoa atau lalai berdoa, atau berdoa tetapi hanya saat ia membutuhkan sesuatu. Setelah ia mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ia meninggalkan doanya. Atau orang tipe ini adalah orang-orang yang berdoa jika dipaksa oleh seseorang, atau doa hanya sebagai sebuah rutinitas belaka tanpa kesadaran untuk apa dia berdoa. Tipe yang ketiga, orang yang tidak mau berdoa, merasa tidak ada guna berdoa. Bisa jadi orang tipe ini pernah kecewa. Dia pernah berdoa, tetapi doanya tidak dikabulkan Tuhan, atau dikabulkan Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan, maka ia memutuskan untuk tidak berdoa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apapun pengalaman doa yang saudara dan saya miliki, pagi ini saya mengajak, mari kita memiliki kehidupan doa yang benar. Mari kita belajar prinsip-prinsip doa, sehingga doa bisa menjadi sebuah sarana perjumpaan yang diyakini terjadi di dalam iman, bukan sekedar berdoa, bukan sekedar rutinitas saja. Setiap orang berdoa, ia harus mengerti untuk apa ia berdoa dan sikap doa seperti apa yang harus ia miliki. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jemaat perdana dalam bacaan yang tadi telah kita dengarkan bersama, Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14, mereka memiliki kehidupan doa yang sangat kuat. Sekalipun mereka adalah jemaat yang baru terbentuk, tetapi kita bisa belajar kekuatan doa yang mereka miliki. Setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mereka tetap secara konsisten memelihara persekutuan di antara mereka sebagai satu tubuh Kristus dan persekutuan mereka dengan Tuhan. Mereka tidak terpisah. Setelah menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mereka pergi ke Yerusalem. Mereka mencari tempat untuk tetap ada dalam satu persekutuan untuk berdoa. Mereka yang berkumpul itu, tadi kita dengar, mereka itu Petrus dan Yakobus, Yohanes, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus, ditambah beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Semua rasul hadir secara lengkap. Mereka tidak lagi hidup terpisah-pisah. Mari kita belajar bagaimana mereka berdoa. Ada 3 hal yang mereka lakukan saat itu. Yang pertama, mereka bersatu. Kedua, mereka bertekun, dan ketiga, mereka bersehati. Yang pertama, mereka bersatu. Konteks pergumulan jemaat mula-mula, mereka dimusuhi. Herodes bertindak dengan sangat kejam, dengan sangat keras terhadap jemaat mula-mula. Para rasul terancam nyawanya. Yakobus dicari untuk dibunuh. Begitu pula Petrus dan rasul yang lain. Situasi yang sedemikian berat membuat mereka malah terdorong untuk bersatu,
untuk mencari Tuhan. Dan itulah hal terpenting yang Tuhan mau. Di tengah-tengah situasi yang mengancam, umat Tuhan tidak lari bersembunyi, tetapi bersatu untuk menyatukan iman dan komitmen pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Sebelum peristiwa salib, kita membaca para rasul hidup dengan keegoisan mereka. Seperti mereka minta kedudukan atau minta posisi istimewa di samping Yesus. Mereka mau cari untung sendiri sehingga Yudas berani menjual Tuhan Yesus. Mereka menyangkal Tuhan Yesus. Mereka tidak menjadi sahabat yang baik, ikut bergumul bersama dengan Tuhan Yesus untuk menanggung derita. Mereka lari dari peristiwa salib. Namun setelah peristiwa kebangkitan dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, mereka diubah untuk tidak ingat diri, tetapi mereka mulai belajar untuk bersama-sama ingat orang lain. Inilah kekuatan yang mereka miliki untuk menghadapi ancaman dari luar. Maka saat mereka bertemu dengan Tuhan, mereka datang dengan roh kesatuan. Mereka berdoa bukan untuk kepentingan diri, tetapi untuk kepentingan bersama. Bukan aku lagi, tetapi kita. Yang kedua, mereka bertekun. Bertekun artinya mereka setia, terus-menerus ada dalam doa bersama. Mengapa mereka harus bertekun? Mengapa mereka harus bertekun? Karena Tuhan ingin anak-anaknya terus berjumpa dengan Tuhan dan sesama saudara-saudara seiman. Bukan hanya datang mencari Tuhan saat kita ada masalah, saat kita memiliki kekurangan di dalam diri kita cari Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang harus memiliki kesetiaan terus-menerus rindu berjumpa dengan Tuhan dalam segala situasi. Jika kita bertekun, lihat hasilnya, kita akan lebih kuat, kita akan lebih siap menghadapi berbagai persoalan. Dan benar, saudaraku, karena ketekunan yang jemaat dan para rasul mula-mula miliki, mereka sangat kuat terhadap berbagai penderitaan dan ancaman dalam kekristenan mula-mula. Perjumpaan yang terus-menerus dalam doa membuat mereka memiliki kekuatan di tengah-tengah badai hidup yang besar itu. Ketiga, mereka bersehati. Sikap ini penting dimiliki oleh jemaat Tuhan. Para rasul dan jemaat yang berdoa saat itu, mereka tidak lagi ingat diri mereka sebagai yang paling penting, tetapi orang lain juga sama penting dengan mereka. Maka saat mereka berdoa, mereka melepaskan hati mereka yang berisi aku dan memakai hati yang berisi kita. Ternyata kuasa doa mereka yang sehati itu mendatangkan mujizat yang sangat besar, mujizat yang sangat dahsyat. Alkitab menyaksikan dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5, saat mereka bersehati, mereka berdoa, pintu penjara yang membelenggu Petrus terbuka. Kuasa doa bersehati itu sangat luar biasa. Lalu mereka, jemaat mula-mula yang dimusuhi, apakah karena orang memusuhi mereka, Herodes memusuhi mereka, mereka menjadi kecil? Tidak. Jumlah mereka semakin hari semakin bertambah banyak. Cara hidup mereka dikagumi. Mereka hidup di dalam kasih.
mereka saling memberi di dalam kasih, maka perkembangan jemaat mula-mula cukup pesat. Itu terjadi dalam kuasa doa yang bersehati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu pengalaman doa para rasul dan jemaat mula-mula. Bagaimana pengalaman doa kita? Mari kita lihat isi doa-doa kita kepada Tuhan. Adakah kesatuan? Adakah ketekunan? Dan adakah kesehatian di dalam doa-doa saudara dan saya? Mari kita belajar untuk memiliki 3 hal itu di dalam doa-doa kita. Kesatuan, ketekunan, dan kesehatian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kesatuan. Dalam masa sukar karena pandemi COVID-19, kita semua harus ada dalam satu kesatuan. Pandemik ini menguji kita untuk bisa melewati pergumulan hidup bersama. Kita harus bersatu untuk melawan pandemik ini. Gemit melakukan gerakan doa bersama setiap jam 9 malam. Dan kemarin secara serentak tanggal 22 Mei, semua warga Gemit akan melakukan doa dan aksi puasa dengan dasar Matius 4 ayat 2, bahwa Tuhan Yesus juga berdoa, Tuhan Yesus juga berpuasa ketika dia akan menghadapi perjalanan salib yang berat. Maka kita juga dihimbau untuk berdoa dan berpuasa. Selama masa penantian kita akan Roh Kudus, tanggal 21 sampai dengan 30 Mei, kita juga dihimbau untuk berdoa bersama dari rumah kita masing-masing, agar kondisi dunia yang dilanda pandemi COVID ini segera berakhir. Dalam kesatuan hati, kita akan menemukan kekuatan yang besar, spirit yang besar. Maka mari kita bergandengan tangan. Mari kita saling menyatu di dalam doa dan karya bagi dunia ini. Saudaraku, apa yang kita lihat sekarang? Apa yang dipertontonkan di dalam media sekarang ini? Saat jumlah orang yang terpapar COVID semakin bertambah, banyak orang memilih sikap untuk saling menyalahkan, mencari kambing hitam, mengkritik tanpa solusi. Banyak bermunculan akun-akun palsu mengkritik pemerintah, mengkritik gereja, juga menyudutkan orang-orang yang sudah terpapar virus. Banyak berita-berita hoaks. Saudaraku, itu bukan budaya yang baik. Budaya yang baik adalah saat kita melihat di sekeliling kita tidak ada damai, saat di sekeliling kita berantakan, mari kita bersatu untuk menghadirkan damai, untuk menata hidup menjadi lebih baik. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan, mari berhenti mempersalahkan orang lain atau mempersalahkan situasi yang terjadi di sekeliling kita. Carilah waktu untuk berdoa bersama keluarga kita. Mari belajar untuk melihat persoalan pandemik ini sebagai persoalan bersama. Mari bersama kita mengatasinya dalam doa Tuhan Yesus kepada Bapanya. Ia minta supaya murid-murid yang dikasihinya bersatu. Yohanes 17 ayat 22. Maka mari kita bersatu. Apalagi pergumulan kita ini cukup berat. Jangan hadapi pergumulan yang berat ini dengan sendiri-sendiri.
atau terpisah-pisah. Mari kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kekuatan para rasul dan jemaat mula-mula begitu besar dan kuat karena mereka bersatu. Dan ingatlah bahwa iblis tidak bisa mengalahkan dan menjatuhkan saudara dan saya jika kita ada dalam satu kesatuan. Kalau mau menang dari penderitaan, dari berbagai kemelut, hiduplah dalam kesatuan. Yang kedua, ketekunan. Semua orang Kristen bisa berdoa, tetapi tidak semua bisa bertekun dalam doanya. Karena ketekunan itu sama dengan setia. Karena ketekunan itu sama dengan terus-menerus. Mari kita diuji untuk terus setia, untuk terus-menerus bertahan di dalam doa-doa kita. Banyak orang Kristen datang pada Tuhan, tetapi hanya 1, 2, 3 kali, lalu lari meninggalkan Tuhan. Tidak kuat untuk bertahan, tidak kuat untuk menanti jawaban dari Tuhan dengan setia. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Ibrani 10 ayat 36, ia menulis, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Banyak anak Tuhan tidak sampai memperoleh janji Tuhan. Banyak anak Tuhan tidak sampai meraih kemenangan, tidak sampai merasakan pemulihan, karena ia tidak tekun menghadapi persoalan hidup kita yang begini kompleks. Kita harus jujur mengakui bahwa tidak ada manusia yang sempurna, kuat, sanggup bertahan menghadapi berbagai persoalan, berbagai tantangan dalam hidupnya. Maka bertekun adalah langkah yang baik saudara dan saya miliki. Terus berdoa tanpa kenal lelah sampai jawaban doa itu datang, karena tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Teruslah berdoa sampai jawaban doa itu datang menghampiri kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu waktu ada sebuah perusahaan produk sepatu terkenal mencoba untuk mengirim seorang sales ke sebuah desa yang terpencil untuk menjual produk sepatu. Ternyata sales ini pergi dengan semangat yang tinggi, tetapi dia tidak mendapatkan sebuah kenyataan yang baik. Karena ketika dia sampai di sana, ia menemukan kenyataan orang-orang penduduk desa itu belum pernah mengenakan sepatu. Selama mereka hidup, mereka tidak kenal alas kaki. Melihat kenyataan yang ada, hati sales ini lalu melemah. Sales ini kemudian berpikir, sia-sia saja saya membawa produk sepatu yang baik ini, karena mereka belum pernah mempergunakan alas kaki. Kalau saya menjual sesuatu yang belum pernah mereka rasa penting, berguna bagi mereka, pasti mereka tidak akan mau beli. Akhirnya sales ini memutuskan untuk pulang kembali. Sesampai dia di perusahaan tempat ia bekerja, pimpinan perusahaan itu akhirnya memutuskan untuk mengirim sales yang lain. Karena visi misi mereka tidak boleh gagal
untuk penjualan produk mereka tahun itu. Mengirim sales yang baru. Sales yang baru pergi dengan semangat yang tinggi. Ketika dia sampai di sana, di desa yang sama, desa yang terpencil itu, yang orang-orang tidak kenal memakai alas kaki, dia bukan melemah semangatnya, tetapi justru dia semakin tertantang. Justru karena mereka belum pernah pakai alas kaki, maka pasti produk ini akan diminati. Maka dia dengan tekun dari satu tempat ke tempat yang lain memperkenalkan produk sepatu itu. Singkat cerita, banyak orang berminat membeli produk sepatu yang ia bawa. Penjualannya meningkat dan akhirnya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh sales pertama itu ternyata bisa dilakukan oleh sales kedua dan hasilnya sangat luar biasa. Saudaraku yang terkasih, dari cerita ini kita belajar bahwa sales yang pertama tidak mau bertekun, tidak mau berusaha, sedangkan sales yang kedua sangat bertekun dan ia mau berusaha, maka ia berhasil. Seperti itu juga doa orang yang tekun saat melihat apa yang terjadi di sekeliling kita tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan, berat kondisi yang ada di sekeliling kita. Mari belajar untuk tidak lemah, tetapi belajar untuk bertekun. Lakukan doa dengan setia, terus menerus sampai meraih kemenangan dari Tuhan. Hal yang ketiga, bersehati. Saudaraku, banyak orang mengeluh bahwa ia dan keluarganya sudah cukup bersatu, sudah cukup bertekun, doa siang malam, tidak pernah putus. Tetapi kenapa janji pemulihan dan berkat dari Tuhan tidak kunjung ia dapat? Saudaraku, kita diingatkan oleh Mazmur 133 tentang kesehatian. Satu hati itu sama dengan hidup rukun. Jika semua orang hidup rukun, bersehati, tidak datang dalam sebuah komunitas dengan egonya, keakuannya, semua itu ditinggalkan. Semua yang datang berhimpun, hidup bersama, membawa kepentingan bersama, kepentingan kita, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya memenuhi hidup orang-orang yang bersehati, hidup orang-orang yang rukun. Itu kata Mazmur 133. Duduk bersama, berdoa terus-menerus dalam kesehatian, tekun, suami istri bersehati, anak dan orang tua bersehati, saudara bersaudara bersehati. Begitu pula dalam hidup bergereja, kita perlu sehati. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mari bersehati. Bukan masing-masing kelompok datang dengan rasa keakuannya, merasa diri paling baik, paling rohani, paling saleh, paling sempurna. Kalau itu bisa kita lakukan, berkat Tuhan, Tuhan perintahkan datang memenuhi hidup kita. Saudaraku, dalam sejarah kehidupan manusia, kali ini kita ada dalam pergumulan yang global. Di seluruh belahan dunia, tidak ada yang bebas dari pandemi COVID-19. Untuk kita di Indonesia, 34 provinsi, ada 389 kota terpapar virus pandemi COVID-19 ini. Setiap tahun, sekalipun kita ada di bumi yang sama, tetapi wabah atau penyakit, bencana,
biasanya tidak seluruhnya sama. Namun di akhir tahun 2019 sampai tahun 2020 ini, hari ini kita mengalami satu hal yang sama. Pandemi COVID-19. Kita diajarkan untuk menghadapi bersama-sama lewat doa, dalam kesatuan, dalam ketekunan, dalam kesehatan. Kita belajar untuk tidak semata-mata mengandalkan teknologi, tidak semata-mata mengandalkan akal budi, kemampuan, kehebatan manusia. Mari belajar untuk tunduk. Mari belajar untuk berserah dalam doa-doa yang kita naikkan. Situasi yang berat ini menyadarkan kita bahwa Allah kerap kali membuat kita berlutut melalui tekanan keadaan di mana kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kekuasaannya, mencari wajahnya selalu. Pertama Tawarik 10 ayat 11. Doa haruslah bukan menjadi langkah terakhir untuk saudara dan saya, tetapi harus menjadi sebuah kebiasaan, jadi yang pertama, langkah yang pertama dalam menghadapi segala sesuatu. Saudaraku yang terkasih, mari kita hadapi segala sesuatu. Jika lihat keadaan sekeliling kita ada di luar kemampuan kita, mari kita coba berdiam diri, mencari waktu bertemu dengan Tuhan. Kita yakin Tuhan punya kuasa yang besar untuk mengubah keadaan yang ada di sekeliling kita menjadi baik, asalkan bersatu, bertekun, dan bersehati. Mari kita merespon firman ini dengan nyanyian doa mengubah segala sesuatu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, bersama semua orang percaya
di segala tempat dan waktu. Mari kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah dengan sukacita kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah atas anugerah keselamatan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas berkat-berkat yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan, dan setiap persembahan yang kami berikan kepadamu saat ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Inilah hidup kami ya Tuhan, yang kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita panjatkan doa syukur dan segala permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang menghampiri-Mu di hari Minggu yang mulia ini. Kami bersyukur Tuhan memelihara kami semua. Tuhan setia di dalam janji-janji Tuhan. Tidak pernah Tuhan membiarkan kami berjalan sendiri. Kasih setia Tuhan terus kami alami. Bahkan sampai saat ini, kami masih merasakan lawatan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Dalam segala situasi, Tuhan tetap menyatakan diri sebagai Bapa yang baik, Bapa yang memelihara, membimbing dan terus memberkati kehidupan kami, anak-anak yang Tuhan kasihi. Terima kasih atas kesempatan baik untuk kami bersekutu di dalam rumah-Mu ini, juga persekutuan yang terjadi di rumah-rumah tangga. Kami percaya bahwa sekalipun situasi yang ada di sekeliling kami tidak memungkinkan kami berjumpa dalam perjumpaan kelompok yang lebih besar, tetapi Tuhan yang berkuasa tidak mampu untuk dibatasi kuasa Roh Kudus itu dengan apapun. Kuasa Roh Kudus itu sanggup untuk menjumpai pribadi lepas pribadi, tiap-tiap orang di dalam kelompok kecil sekalipun. Ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang datang menjumpai kami untuk meneguhkan kami, untuk mengaruniakan bagi kami damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan. Maka hari ini kami percaya Tuhan ada di dalam seluruh pergumulan dan persekutuan kami. Terima kasih karena kami telah diingatkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan para rasul dan jemaat mula-mula. Mereka bersatu, mereka bertekun dan bersehati di dalam doa. Mujizat Tuhan luar biasa besar dalam kehidupan mereka. Hidup mereka diperbaharui, hidup mereka dikuatkan, dan mereka bisa membawa nama Kristus dalam kesaksian dimanapun mereka berada. Terima kasih kami boleh belajar dari kebenaran firman pagi ini, dan biarlah kami memiliki kehidupan doa yang benar. Kami senantiasa memiliki semangat dan kegirangan hati untuk mencari Tuhan, mau senantiasa berjumpa dengan Tuhan, menaikkan syukur dan permohonan doa kami dalam kesatuan, dalam ketekunan, dan dalam kesehatian. Kami percaya Tuhan punya telinga, Tuhan akan mendengar doa kami, Tuhan akan menjawab kami sesuai dengan kasih dan kemurahan hati Tuhan. Bantulah kami Tuhan, supaya kami benar-benar memiliki kehidupan doa yang kuat. Kami senantiasa mencari Tuhan di dalam segala situasi. Biarlah doa menjadi nafas hidup orang-orang beriman. Ya Allah Bapa di sorga, pagi ini kami membawa pergumulan dunia yang dilanda oleh pandemi COVID-19. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan, kami mohon, Tuhan, kasihanilah seluruh umat di muka bumi ini. Bebaskanlah kami dari virus yang mematikan ini. Berkatilah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat, semua tim medis yang berupaya dengan kemampuan, talenta, dan karunia yang ada
untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Ya Tuhan, setiap hari kami melihat begitu banyak orang yang terpapar virus ini, khusus bagi kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kurvanya semakin naik. Tuhan, tolong jamah orang-orang yang terpapar virus. Kuatkanlah iman dan kepercayaan mereka. Bangkitkanlah semangat mereka dan pengharapan mereka. Buatlah mereka menjadi sembuh dengan jamahan tangan Tuhan melalui tim medis. Berkatilah mereka ya Tuhan. Hiburlah mereka ketika mereka harus diisolasi di ruang-ruang perawatan. Tuhan bantu mereka, bantu tim medis supaya mereka juga terlindung dari serangan virus ini. Ya Tuhan, kuatkanlah kami semua, berikanlah kami kesabaran, ketekunan untuk menanti jawaban doa dari Tuhan, sampai Tuhan menyatakan kami boleh dibebaskan dari pandemi ini. Tuhan, berikan kami kesabaran, jauhkanlah kami dari kekhawatiran yang berlebihan. Tenangkanlah hati kami semua. Berikanlah kami kemampuan untuk taat pada semua himbauan pemerintah, aturan-aturan yang telah diberlakukan. Bantulah kami Tuhan, supaya kami memiliki kesadaran yang tinggi untuk memutus mata rantai ini dengan hidup, menjaga diri kami, lingkungan kami, taat pada program ketetapan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk social dan physical distancing. Semua orang bisa melakukannya dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami tetap percaya bahwa badai ini pasti berlalu, karena Tuhanlah yang berkuasa. Tidak ada kuasa apapun yang melebihi kuasa Tuhan. Kami percaya pada waktu perkenanan Tuhan, kami akan menerima sesuai dengan janji Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga yang mulia, berkati persekutuan gereja-gereja di seluruh muka bumi. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, terlebih khusus bagi kami yang ada di Gemit Kalvari. Tuhan memberkati kami para presbiter, semua jemaat di 27 rayon pelayanan yang ada, mulai dari anak-anak sampai kaum lansia. Tuhan memberkati, berikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan yang cukup. Hindarkanlah kami dari segala mara bahaya. Biarlah persekutuan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun perjumpaan kami terbatas, tetapi di dalam doa-doa kami selalu ingat untuk saling mendoakan, saling menopang, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Persekutuan Jemaat Gemit Kalvari biarlah tetap utuh kuat di dalam ikatan tali kasih Kristus. Ya Allah Bapa di sorga, bagi jemaat yang sakit, kami mohon jamahan tangan Tuhan. Sembuhkanlah jemaat yang mengalami sakit, yang mengalami duka cita. Tuhan hibur dan kuatkan. Yang berkekurangan, Tuhan berkati supaya kami boleh mendapatkan mujizat Tuhan, berkat dari Tuhan melalui pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Semua yang harus kami lakukan dari dalam rumah kami, bekerja, berdoa, dan juga belajar untuk anak-anak kami, biar semua dapat kami lakukan dengan baik. Tetapi bagi kami yang harus bekerja di luar rumah, perlindungan dari Tuhan ada pada kami. Di tengah perjalanan, di lingkungan kerja kami, biarlah Roh Tuhan senantiasa melindungi, membimbing, dan memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk kami memasuki minggu yang baru. Perlindungan Tuhan dari segala mara bahaya untuk kami semua. Biarlah kami tetap hidup di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Jagalah kami senantiasa, pimpinlah langkah kami, dan biarlah kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan.
Inilah syukur dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan dengar doa kami dan Tuhan akan jawab menurut kasih dan kemurahan Tuhan. Ajarlah kami senantiasa untuk berdoa, tidak pernah kenal lelah, selalu datang kepada Tuhan dalam segala situasi, karena Tuhan pasti mendengar doa kami. Inilah syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya jemput berdiri. Doa adalah kesempatan berjumpa dengan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan selalu bersatu, bertekun, dan bersehati dalam doa-doa kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mengakhiri seluruh rangkaian ibadat kita pada saat ini, mari kita bangkit berdiri dengan sukacita. Kita masuk ke minggu yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, Tuhan pimpin anakmu.